Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Spontan Podcast. Nah, hari ini aku bakalan diskusi bareng kakak. Siapa namanya kak? Oke, dengan Kak Ai Endar dari Balai Buku Jakarta. Oke, Kak Ai ini salah satu founder dari Balai Buku Jakarta. Nah, Kak Ai boleh dong diceritain apa sih awal mulanya? Oke, siap. Awal mulanya Balai Buku Jakarta ini, dari namanya dulu ya. Oh boleh. Balai Buku itu terdiri dari dua suku kata, balai dan buku. Oke. Balai itu kita kan dari menggerakkan literasi kota Jakarta nih. Balai itu adalah tempat santainya dulu orang tua kita ya, babe-babe kita ya. Betul banget. Jadi balai. kalau ngopi itu di balai gitu ya. Betul, santai sambil ngopi gitu ya. Nah ini bisa nggak sih dengan harapan kita teman-teman semua di sini santai di balai sambil baca buku gitu ya. Nah bukunya itu pasti buku baca buku. Nah balai itu ternyata ada singkatannya juga kak. Apa tuh Baca kak? dan lestarikan. Baca dan lestarikan. Balai. Iya, baca dan lestarikan. Lestarikan itu artinya kan selamanya gitu ya, lestarikan. Yuk kita abadikan atau kita lestarikan ini untuk gerakan budaya bacanya. Itu awal mulanya. Terus awal mulanya kenapa Balai Buku Jakarta ini hadir, ada gitu ya. Kita awalnya dari pos kamling yang sudah tidak terpakai. Awal dari pos kamling. Pos kamling di satu tempat di Cakung Barat, di gang sempit, di pojok kampung gitu ya, tidak terpakai, dan itu banyak kotoran, banyak sampah. Teman-teman pengurus Balai Buku bekerja sama atau kerja bakti ngebersihin gituan tuh. Akhirnya steril, bersih, kita mural dengan warna-warni. Iya kan? Itu tujuan kita tuh untuk menarik perhatian di wilayah sekitar. Ternyata memang betul. Pada bertanya nih wilayah kita itu mau bikin apa sih? Kita no komen dulu. Setelah jadi warna-warni seperti ini, mereka baru nih, perpustakaan Balai Buku. Akhirnya anak-anak kan suka nih warna-warni nih. Iya, anak-anak TK, PAUD gitu ya. Suka, akhirnya dengan sendirinya dia berdatangan dan kita sediain buku sama permainan edukasi tadi. Dan akhirnya betah, senyaman mungkin kita bikin, wifi gratis. Wow. Mereka buka handphone, YouTube edukasi, lama-lama mereka terbiasa dengan nyaman, akhirnya dia akan berlama-lama di situ. Kita bikin senyaman mungkin. Itu sih kak awal mulanya itu kak. Jadi dari pos kamling yang tidak terpakai, kumuh, dibersihin, kita sulap jadi tempat bagus perpustakaan yang bisa di sudut kota. Memiliki dampak positif Betul, jadi untuk lingkungan sekitar bermanfaat. ya. Betul kak, gitu. Oke. Apa sih sebenarnya tujuan utamanya dibuat komunitas literasi ini, Bapak? Oke. Tujuan pertama kami dari Balai Buku Jakarta ini, yang pertama ada rasa kekhawatiran kepada generasi-generasi penerus kita gitu ya. Anak-anak kita yang dimana saat ini gadget yang luar biasa, memainkan gadget atau games gitu luar biasa, dan di situ kita merasa prihatin, anak muda bergerak hatinya untuk gimana caranya menyingkirkan gadget tersebut, beralih ke hobi atau gemar membaca buku. Dari situ kami tim pengurus Balai Buku Jakarta berkomitmen dan satu tujuan, satu visi dan misi untuk membuat perpustakaan di sudut-sudut kota Jakarta atau di gang-gang sempit, di mana kita fasilitasi dengan buku, permainan edukasi. Dengan sendirinya, dengan kita ada fasilitasi itu, mereka akan lupa dengan gadget tersebut. Itu tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan literasi. Meminimalisir mereka bermain handphone, games ya. Jadi beralih untuk hobi baca. Tadi kan Bapak ada bilang memfasilitasi di gang-gang kecil atau sudut-sudut yang ada di Jakarta ya. Kalau boleh tahu selain di tempat ini ada di mana lagi tuh Bapak titiknya? Alhamdulillah Balai Buku Jakarta beranjak untuk umurnya 5 tahun, sudah ada di 14 titik di Jakarta Timur. Alhamdulillah itu berkat dukungan dari pemerintah, dari wilayah setempat, dan pastinya dari teman-teman pengurus Balai Buku Jakarta sendiri. Jadi kita ada 14 titik, ada di Kelurahan Penggilingan, Cakung Barat, Jati Kramat atau Kramat Jati gitu ya. Terus Kampung Dukuh, Klender, itu menyebar ada 14 titik di Jakarta Timur. Salah satunya ini di KM2, salah satu perdana Balai Buku, titik Balai Buku untuk taman bacanya perdana di Rusun di Jakarta Timur. Mudah-mudahan segera rilis, segera kita launching. Mudah-mudahan dengan dukungan semua, kita di pertengahan Juni
kita langsung bisa gunting pita. Wih, berarti ini saya Oh iya, orang pertama perdana, yang keren banget. pakai di titik Betul, ini, Bapak betul. ya. Orang Wih, pertama. Makasih Bapak udah dikasih kesempatan juga. Kalau boleh tahu di sini kan ada banyak nih Bapak ya buku-buku anak-anak, terus buku-buku ilmu pengetahuan juga ya, novel, filsafat banyak. Kalau boleh tahu itu buku-bukunya ada yang sumbang ke sini atau bagaimana tuh Bapak Oke, untuk buku-bukunya? awalnya ini kita donasi, kita open donasi untuk buku. Ternyata banyak sekali yang merespon, antusiasnya banyak. Tapi kebanyakan mereka itu bukunya buku pelajaran. Dan maaf sebelumnya, buku pelajaran itu tidak kita bisa terima karena memang sudah dibaca sama mereka gitu ya. Jadi itu kita keep. Jadi untuk pengadaan buku selama berjalannya kami Balai Buku Jakarta, kita ada komunikasi 2 arah dengan dinas terkait. Yang pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur dan suku dinasnya. Jadi mereka menyiapkan buku berapa ratus judul dikirim ke kita sebarkan ke 14 titik tersebut dan nanti per 6 bulan dimonitoring dari sana, dari suku dinas dan dinas. Itu nggak boleh hilang karena ada stempel resmi dari dinas gitu ya. Itu kita jaga, kita puterin sampai maksimal. Nanti setelah 6 bulan dimonitoring, kita retur baru lagi nih, judul baru lagi. Terus sampai hari ini. Jadi kalau untuk buku open donasi juga dan dari dinas terkait juga sudah dapat. Termasuk rak-rak ini. Oh, dari rak-raknya pun dari dibantu. diskusi dari dinas. Berarti memang komunitas ini sendiri tuh sangat disupport sama pemerintah Alhamdulillah, setempat Bapak ya. alhamdulillah gitu. Kalau di sini kan komunitas literasi Bapak ya. Apakah itu kegiatan literasi aja kah atau ada main bareng anak-anak atau gimana untuk kegiatannya itu? Untuk kegiatannya yang sudah kita jalankan hampir 5 tahun ini, yang pertama kita fokus ke anak-anak ya. Iya. Dari TK, PAUD, SD, SMP, bahkan sampai SMA. Jadi yang pertama itu kita range acara ini semenarik mungkin untuk anak-anak karena mereka sudah dari Senin sampai Jumat mereka belajar di sekolah, butuh belajar. refresh di Sabtu Minggu. Itu kita bikin dan unggulan kami dari Balai Buku Jakarta ini adalah dongeng edukasi dan mural edukasi. Yang kakak lihat ini di belakang ini mural edukasi ini adalah penyampaian pesan paling mudah untuk anak-anak. Jadi penyampaian pesan ini kayak seperti ini Balai Buku Jakarta Rusun KM2, Mas Peter Masyarakat Peduli Literasi. Itu mereka ternyata anak kecil ini lebih gampang menangkap untuk visual melihat dibanding kita dengan omongan, ayo deh gini. Lebih mudah untuk melihatnya ya? Pesan visualnya di mural edukasi. Jadi keunggulan kita ini ada dongeng edukasi dan mural edukasi, khusus edukasi aja. Terus banyak permainan tradisional juga yang kita naikkan lagi pada saat kita masih kecil kemarin nih. Anak-anak kita generasi ini kita nggak ada yang tahu nih. Congklak, terus tapak gunung, itu lebih menarik. Angklung, terus bola bekel, tali karet. Nah seperti itu. Ternyata antusiasnya kita angkat itu, instansi pemerintah juga melihat ada ya komunitas yang sampai hari ini mengangkat permainan edukasi yang zaman dulu nenek moyang kita diangkat kembali di sini. Nah, anak-anak yang peserta kita nih, mereka senang banget. Ternyata ini ya permainannya gitu, bukan handphone lagi. Dengan sendirinya mereka lupa dengan handphone. Karena gitu. dengan adanya permainan itu Bapak ya. Tradisional tadi gitu Kak. Terus ini kan balai buku ini udah berjalan 5 tahun ya Bapak 5 tahun. Selama 5 tahun ini apa sih ada nggak sih tantangan yang kayak sulit kah atau apa? Kalau untuk tantangan, alhamdulillah kita selama 5 tahun ini berjalan tidak ada tantangan ya, atau tidak ada kesulitan yang kita hadapi. Karena itu kita autopilot, jadi teman-teman ini sekitar ada 35 volunteer di 13 wilayah, hampir 35 volunteer. Kita ada bikin grup besar, di situ kita koordinasi dengan baik, komunikasi 2 arah, terus no baperan gitu ya teman-teman ya. Jadi ada acara di sini kita gas, acara di sini kita gas. Jadi kebersamaan itu ada di grup kami ini. Kayaknya untuk kesulitan kita alhamdulillah nggak ada gitu ya. Tapi kalau untuk tantangan itu ada. Saat ini teman-teman paham literasi digital ini ternyata ada, butuh. Iya. Nah, di tahun 2025 ini kemarin Januari kita ketuk palu bahwa Balai Buku Jakarta literasi masa kini. Literasi masa kini kita menghadapi era digital. Era digitalnya apa? Yang sudah kita lakukan adalah kita kunjungan ke sekolah-sekolah.
mengundang anak-anak, anak murid, misalkan ada 1.000 murid di situ, kita masuk di situ, kita ada pelatihan workshop literasi digital. Dengan apa? Dengan melakukan aplikasi Canva, membuat poster. Mereka mengiklankan atau mempromosikan bahwa menggelorakan literasi dengan karya mereka, anak SD SMP, membuat poster dengan karya mereka sendiri, ternyata luar biasa hasilnya. Dan itu akan merangsang karya dia dengan digital. Ternyata handphone itu ada sisi positifnya, nggak negatif semua. Negatif Ada yang positifnya, itu kita ambil peluang-peluang itu. Mereka kita ajarin dengan teori dari mentor kita selama setengah jam. Nanti setengah jam itu mereka praktek. Ayo bikin poster yuk, kita iklankan, kita gelorakan literasi. Ayo membaca buku, dari mulai hari ini membaca buku. Aku bangga dengan baca buku. Setelah itu dikirim, kita bikin status di Instagram, kita naikin medsos, ternyata luar biasa dampaknya. Itu yang pertama. Terus kita tantangan untuk kedepannya, kita pernah mengadakan festival literasi dengan membuka booth buku sekitarnya. Kita undang komunitas literasi, silakan membaca buku gratis, tidak boleh bawa pulang. Berapapun audiens kita, kita kasih satu baca buku. Setelah nanti 1 jam mereka sudah baca buku, kita ambil 10 terbaik. Kita panggil anaknya, "Nak, kamu baca buku apa?" Baca buku cerita-cerita bahagia misalkan. Apa isinya dari buku ini? Setelah mereka bikin artikel atau kesimpulan, kita ambil 5 terbaik, kita kasih hadiah, goodie bag, reward, atau uang 100.000. Dengan itu mereka akhirnya dia cerita ke ayah bundanya, "Bun, besok aku mau baca buku, Bun. Seru ternyata." Itu. Jadi itu Kak. Kita kunjungan ke sekolah untuk literasi masa kini dan festival literasi, gitu Kak. Jadi sebenarnya literasi pun nggak harus dari buku aja ya Bapak ya? Betul, banyak, ternyata banyak. Dari handphone pun sebenarnya kita bisa belajar, kita ambil sisi positifnya, kayak misalnya tadi bikin Canva, terus sekarang juga kan buku-buku udah banyak nih by elektronik gitu, kayak e-book juga ada, Iya. Kalau mau tanya nih Bapak, tadi kan Bapak ada bilang ada 35 volunteer ya. Apakah di masa yang akan mendatang gitu ya, waktu yang akan datang volunteer-volunteer itu akan bertambah terus atau gimana Bapak? Harapan kita sih sebagai pengurus inti gitu ya saya, harapan sih mudah-mudahan akan terus bertambah di penjuru-penjuru, tidak hanya di kota Jakarta gitu ya, mungkin di Nusantara. Kita juga sudah ketuk palu kemarin Januari pas raker kemarin tahun 2025, banyak masukan dari kita, dari instansi pemerintah, wali kota, gubernur baru. Jadi kita sudah layak, kata mereka, kita sudah layak. Balai buku ini sudah Nusantara, jadi Balai Buku Nusantara. Keren banget. Jadi Balai Buku Jakarta cukup 4 tahun berkembang di Jakarta. Kalian semua sudah layak untuk beralih ke Balai Buku Nusantara. Setelah kita launching Balai Buku Nusantara, kita masukkan lagi kenaikan ke medsos. Ternyata yang merespon pertama dari Banyuasin, Palembang. Mereka minta. Jauh banget, keren. Iya, mereka minta, Balai Buku, bisa nggak kalian kesini duplikasi, biar di Banyuasin ini ada pojok baca Balai Buku. Bisa banget Bu. Akhirnya kita respon, terus kita berlanjut di Instagram dan WhatsApp. Apa yang terjadi? Bupatinya langsung hadir loh. Wow, keren banget. Bupatinya langsung hadir ke Balai Buku Palmeriam. Kita dialog, diskusi segala macam, dan dia tertarik dengan kegiatan-kegiatan Balai Buku. Insya Allah, doakan kami, mudah-mudahan di bulan Juni atau Juli kita diundang balik ke sana, gitu ya, untuk mensosialisasikan literasi ini, Balai Buku Jakarta ini. Karena di sana banyak anak-anak putus sekolah yang notabene-nya orang tuanya nelayan. Jadi mereka sangat butuh sentuhan dari kita. Kita tanya sama bupatinya, Bu, kenapa kita yang dipilih? Kita yang didatengin, kenapa kunjungan? Karena banyak komunitas literasi di Google ini low respon. Oke, yang respon duluan ini adalah Balai Buku Jakarta. Si Bupati ini, mereka searching di Google, komunitas literasi, Balai Buku ekspornya paling atas. Jadi mereka berdasarkan survei Balai Buku paling atas, akhirnya di DM. Kebetulan admin di Instagram itu saya dan ketua Bang Fajar. Kita respon langsung, wah ini dari Banyuasin nih, Palembang nih. Kita respon, akhirnya
doakan mudah-mudahan Juni Juli kita bisa diundang kembali ke sana. Amin, biar cepet rilis yang di Palembang Bapak ya. Betul. Kalau untuk volunteer itu biasanya apakah emang ada open volunteer atau kayak yang mau join boleh gitu atau gimana Bapak? Sampai saat ini kita open volunteer atau rekrutmen itu kita nggak ada, karena kalau misalkan open rekrutmen itu nanti kita terlalu banyak syarat segala macam itu. Oh iya benar. Jadi kita gini, kita sih natural aja, yang mau ke kita ikut kegiatan kami dulu. Oke, Sekali 2 kali ya komitmen, nanti kita lihat seberapa aktif dia gitu ya, dimanapun boleh. Nanti kita lihat 1 atau 2 sampai dia kegiatan, mereka sudah aktif, komit, jam 9 ngumpul gitu ya, setengah 9 tikum sudah selesai, kita lihat beberapa kegiatan. Nanti kami pengurus inti akan melihat dia dan akan menilai, ada KPI-nya nih kita nih, semua teman-teman nih. Wow. Oh si ini aktif nih, kita kasih dulu pin dulu gitu ya, sobat balik namanya kita kasih pin dulu. Nanti berapa kegiatan lagi, oke kita kasih stiker untuk di motor atau di mobil mereka. Sekalian iklan berjalan gitu untuk promosi kita, branding. Nanti sudah berapa kali baru kita kasih kaos. Nah nanti setelah kasih kaos kita kasih vest sama kemeja, itu akan dilantik oleh pembina kami langsung. Oh, jadi untuk masuk ke pengurusan pun ada pelantikannya ada Bapak pelatihan ya? resmi. Berapa orang kita kumpulin dulu, minimal 5 orang, kita berangkat ke villa, ke puncak, kita pelantik di sana. Dan di situ komitmen gitu. Kita jadi nggak open recruitment nggak. Jadi kita natural aja, berjalan aja. Yuk siapa yang mau ikut? Ayo kita tidak mengajak dan tidak menjerumuskan juga. Oh iya. Jadi dengan sendirinya aja nih, teman-teman juga banyak dari awalnya ngobrol-ngobrol, Bang kayaknya status lo asik banget nih acara, ayo. Akhirnya diikut, lama-lama tertarik jadi pengurus. Seperti Sekali itu 2 kali komitmen akhirnya bisa jadi kepengurusan di balik buku ini. Jadi nggak ada keterpaksaan ya, nggak ada hitam di atas putih, pokoknya natural aja. Ya udah, lo aktif, ikut nilai. Kalau enggak, ya udah sorry. 1-2 cuma ikut untuk ngejiplak, untuk mengadopsi silakan. Sesuatu yang positif diadopsi lebih baik, silakan. Gitu Kak. Kalau boleh tahu kan tadi ini titiknya udah banyak banget ya Bapak ya, kayak bahkan sampai ke Palembang pun udah dikontak gitu. Insya Allah. Kalau boleh tahu sebenarnya titik pertamanya itu di mana sih Bapak? Titik pertama kita di Cakung Barat, di RT 4 RW 8. Jadi namanya Jali-Jali, Jali-Jali 48. Jali-Jali itu Jakarta Literasi, Jakarta Kolaborasi. RT 4 RW 8. Titik kita di sana, lahir kita di sana story-nya, dan dari situ mulai merambah cikal bakalnya satu titik. Alhamdulillah ada 14 sampai hari ini gitu Pak. Berarti kalau bisa sampai berkembang sampai di 14 titik ini sebenarnya kan angka 14 itu bukan angka kecil ya, apalagi buat komunitas literasi itu kayaknya buat anak sekarang kayaknya agak susah sebenarnya ya. 14 itu kayak udah banyak banget. Berarti komunitas Balai Buku ini sangat diterima di masyarakat ya Bapak? Insya Allah mudah-mudahan. Diterima di masyarakat, terus anak-anak juga ngeresponnya baik. Jadi masyarakat bisa nerima dan mau gitu nerima Balai Buku ini untuk ada di lingkungannya. Memang ada beberapa keunikan menurut mereka ya, kita survei ulang gitu ya. Dari sebelum adanya Balai Buku atau perpustakaan pojok baca dan sesudahnya, itu kurang lebih 75% mereka berubah nih. Dengan tadinya belum ada sampai ada Balai Buku, 75% berubahnya kenapa? Terjadi di anak-anaknya yang tadinya main handphone 4 jam sehari gitu nih. Mereka singkirkan cuma 1 jam, sisanya ke Balai Buku, baca buku untuk permainan edukasi gitu. Jadi alhamdulillah itu dampak kita, dan itu memang tujuan kita itu menyingkirkan atau meminimaliskan gadget untuk anak-anak yang notabene-nya mereka di usia emas gitu kan. Ayo kita jejelin untuk literasinya supaya hobi membaca buku gitu. Buku adalah jendela dunia gitu kan. Iya, bener, biar terbuka nih. Kalau kita menilainya buku ini kan udah mati nih, tapi ketika kita baca Kak, ini akan bernyawa dia, dan akan menyala nih. Jadi buku ini cuma tidak jangan dipajang di lemari atau di rak, tapi kita baca ini dengan sendirinya buku ini akan bernyawa dan menyala ya. Seperti itu Kak. Nah, buat teman-teman yang mau nih jadi volunteer bareng Balai Buku Jakarta, boleh poin di mana Kak? Di Instagram kami, media sosial Balai Buku JKT tanpa spasi. Silakan diintip-intip kegiatan kami, dan banyak di situ ada kerjasama kita, kolaborasi dari kampus atau dari perusahaan gitu ya, dari corporate. Intip-intip silahkan. Oke, teman-teman boleh kepoin Instagramnya, check it out. Oke, kita boleh ada jargonnya Kak? Biasanya ada jargon. Balai Buku ada satu yang sudah kita bikin jargon gitu ya. Jadi Balai Buku Jakarta, banyak buku, banyak saudara, gitu Kak.
Terus kita ada lagi, satu lagi, Balai Buku Jakarta, berkembang biak dan berkembang dengan baik. Oke, boleh sama-sama kali ya. Oke, boleh. Nanti ujungnya ada apa nggak buat Salam aku sama literasi, bareng-bareng? gitu ya, kita bareng salam literasi. Oh, ya. nanti akunya salam literasi gini. Oke, bareng. Oke. Oke. Boleh, Kak, jargon awalnya. Oke, Balai Buku Jakarta, banyak buku, banyak saudara, berkembang biak dan berkembang dengan baik. Salam literasi. Bye bye. Kekuatan podcast.